Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tanpa disadari, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Pada hari ke-19, 4.900 pola dewa akhirnya digambar. Hanya menyisakan 3 pola dewa bintang 5 yang terakhir, yang juga merupakan 3 pola paling kritis. Bagaimanapun 3 pola dewa terbang bintang 5 ini berharga 4.000 batu esensi sejati kelas atas dalam hal bahan saja. Mereka juga merupakan 3 pola dewa yang paling kritis dalam formasi pelindung sekte. Karena seluruh formasi pelindung sekte bergantung pada lebih dari 4.000 pada 3 pola dewa bintang 5 ini setelah terbentuk. Dan pola dewa bintang 5 yang pertama disebut cahaya air banjir. Pola dewa ini dapat mengumpulkan kekuatan 1.400 pola dewa dan memadatkannya menjadi penghalang pelindung sekte. Pola dewa bintang 5 kedua disebut murka hukuman guntur. Ini adalah pola dewa serangan yang dapat merangsang efek serangan yang mirip dengan kesengsaraan guntur. Pola dewa bintang 5 ketiga disebut perangkap gila. Ini adalah rune jebakan yang perlu dipicu oleh pihak lain untuk mengaktifkan pola dewa ini. Ketiga pola dewa bintang 5 ini tidak dibuat oleh Loseng sendiri. Meskipun Loseng sangat percaya diri dalam menyelesaikan ketiga pola dewa ini, bahan-bahan ini terlalu berharga. Jika ada sedikit kesalahan, mungkin akan hancur. Bukan karena Yundian tidak mampu membeli begitu banyak batu esensi sejati, tetapi sayangnya beberapa bahan tidak dapat dibeli dengan uang yang cukup. Sekarang dia akan menghadapi musuh yang sangat kuat, jadi Loseng tidak mau mengambil resiko ini. Kertas rune besar ditempatkan di depan Loseng. Ketika Loseng menulis, seberkas jiwa Qinglong terbenam dalam pena rune. Setelah ujung pena jatuh dengan kuat di atas kertas, dan tiba-tiba kilau seperti air meledak, yang mengandung banyak energi kekuatan hukum air yang kuat. Untuk pola dewa bintang 1 hingga 4, persyaratan kekuatan hukumnya tidak tinggi. Namun untuk menggambar pola dewa bintang 5, seseorang harus mahir dalam kekuatan hukum. Misalnya, untuk menggambar cahaya air, seseorang harus sepenuhnya menguasai kekuatan hukum air lapisan pertama. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menggambar sama sekali. Misalnya, ada ahli pola dewa di dunia atas yang mempraktekkan kekuatan hukum api dan hukum petir. Kemudian mereka tidak dapat menarik cahaya air, karena ketika menstimulasi sifat material dari tinta, mereka perlu menguasai hukum air, sehingga ada pemahaman yang jelas tentang hukum. Melihat cahaya berair bermekaran di ujung pena Loseng, Yongrui menarik nafas dalam-dalam. Yongrui juga bisa menggambar rune bintang 5, tapi di mana kekuatan hukum yang begitu kuat bisa digunakan di antara rune bintang 5? Apakah orang ini yakin dia menggambar rune bintang 5, bukan rune bintang 6 atau 7? Betapa kuatnya kekuatan rune ini ketika dilepaskan. Yongrui tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Di wilayah tengah, level rune tertinggi hanya bintang 6, dan hanya beberapa orang tua dari menara rune yang hampir tidak bisa menggambarnya. Tetapi mereka tidak menggunakan kekuatan hukum yang begitu kuat. Ini juga merupakan kekuatan dari pola dewa. Jika Anda harus mengubahnya, kekuatan dari pola dewa bintang 5 ini kira-kira sebanding dengan kekuatan rune bintang 8 di wilayah tengah. Inilah sebabnya mengapa Loseng begitu yakin akan formasi pelindung sekte ini. Saat ini, sapuan kuas pada kertas rune itu seperti sungai kecil, bersinar terang, saling terjalin, rumit dan penuh keindahan. Loseng membutuhkan waktu 2 jam untuk menggambar cahaya air.
Setelah 2 jam, Loseng membuat sketsa pukulan terakhir dan akhirnya membentuk rune yang sempurna. Sehingga semua orang di aula mendengar suara air mengalir yang menyenangkan dari telinga mereka. Pola dewa ini tampak seperti lukisan pemandangan yang hidup, membuat semua orang merasakan konsepsi artistik yang lembut dan lembut. Seolah-olah Anda dikelilingi dengan lingkungan. Ketika gelombang air di rune berangsur-angsur mereda, aura yang keluar dari hukum air berangsur-angsur menghilang, dan aula perlahan kembali normal. Loseng melirik Yongrui dan kemudian berkata dengan tenang, "Gambar selanjutnya." Pada saat ini suara berisik lainnya datang dari pintu aula. Ling Yudi telah menyatakan pengasingan akhir-akhir ini. Dia pikir dia baru saja melarikan diri dari istana Jundian akan runtuh. Bagaimana dia bisa bersembunyi di istana esnya dan tidak keluar? Yang sangat tidak bertanggung jawab. Penjelasan. Saya mendengar bahwa Loseng menggambar beberapa tanda omong kosong di sini. Itu hanya formasi pelindung sekte yang tidak ada gunanya. Tangkap anak ini dan serahkan dia atau paksa Neng Yudi keluar. Suara berisik datang dari jauh dan tak lama kemudian sekelompok orang muncul di depan pintu. Saat ini wajah Yongrui pucat dan suram karena Loseng berada pada saat yang paling kritis sekarang. Tapi para idiot ini berani mendatanginya. Ada apa ini? Yongrui yang selalu pemarah tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Selama lebih dari setengah bulan, perasaan krisis yang kuat merasuki seluruh istana Yundian dan kota Yunhai. Termasuk 5 sekte kelas 2 di wilayah kota Yunhai. Mereka juga merasakan krisis ini dan orang-orang menjadi panik untuk beberapa saat. Selain upaya Tuan Yuda untuk menyebarkan berita di Istana Awan, perbuatan Loseng di konferensi seni bela diri juga perlahan menyebar. Menyebar secara gila-gilaan melalui berbagai saluran. Seorang junior di alam dewa penerangan benar-benar mempermalukan orang nomor 1 di wilayah timur di depannya dan pergi dengan selamat. Ini awalnya merupakan topik pembicaraan yang besar. Setelah menambahkan detail yang jelas, Loseng hanya digambarkan sebagai sosok yang maha kuasa. Seperti banyak cerita legendaris, cerita ini diturunkan secara lisan di bar, kedai teh, dan restoran. Saya mendengar bahwa Loseng bahkan tidak berkedip di depan Cuisi. Dia menebas leher si Myongling dengan pedangnya. Cuisi adalah orang kuat di alam hidup dan mati. Dia bisa membunuh hanya dengan satu pandangan, tapi benar-benar jatuh di tangan seorang anak remaja. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ada bakat di generasi ini, tetapi bakat ini juga akan menghancurkan Yundian. Dia jenius, dan dia menghancurkan hati seni bela diri Cuiyun, jenius tingkat dewa, hanya dengan satu mulut. Saya tidak tahu tingkat kejeniusan orang ini. Menggunakan konsep bakat di wilayah tengah, mustahil untuk menggambarkan monsternya. Sayang sekali, meskipun dia lolos tanpa cedera, Yundian telah memprovokasi musuh besar, dan sekarang Yundian dalam bahaya. Jadi bagaimana tanggapan Yundian jika Cuisi datang mengunjunginya? Kecantikan kecil dari Yundian harus bergegas untuk ikut bersenang-senang. Loseng sudah yakin untuk memblokir pukulan Cuisi, tetapi jika dia ikut bersenang-senang, bukankah dia memasukkan Yundian ke dalam lubang api hidup-hidup? Jangan melihat tatapan dingin Tuan Yundian. Saya pikir dia telah menggerakkan hatinya. Dia telah jatuh cinta dengan Loseng, jadi dia peduli ketika saya melihat kekasih saya dalam kesulitan. Saya tidak tahu berapa banyak kehidupan yang telah diberkati Loseng. Saat ini ada berbagai macam komentar dari 3 klan dan 9 sekte. Ketika rumor ini menyebar ke kota Yunhai, mereka menimbulkan kabut di seluruh kota Yunhai. Akibatnya, situasi di Istana Awan menjadi semakin intens. Pada awalnya Neng Yudi dapat menggunakan identitasnya sebagai penguasa istana untuk menekan mereka.
Namun semakin banyak orang mulai membuat masalah, lambat laun Neng Yudi kehilangan kendali dan tidak dapat menekan mereka. Kemudian dia mengasingkan diri. Para tetua, kepala keluarga, dan pemimpin sekte tidak dapat menemukan tempat untuk melampiaskan, dan mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Pada akhirnya, mereka membidik Loseng dan mengetahui bahwa Loseng telah mengatur pelindung sekte yang hebat di formasi Yongrui. Sekelompok orang bergegas dengan tergesa-gesa. Selama periode ini, orang yang paling bangga adalah Tuan Zoda. Pada awalnya, Tuan Zoda juga merupakan orang yang memiliki peluang terbaik untuk menggantikan posisi penguasa istana. Jika bukan karena kemunculan Neng Yudi, namun pada akhirnya dia digantikan Neng Yudi setelah diperas. Dan hal ini juga menjadi penyesalan seumur hidup bagi Tuan Zoda. Di mata orang lain, ini adalah sebuah krisis, tetapi di mata Tuan Zoda, ini adalah kesempatan baginya untuk bangkit kembali. Meskipun Cuisi kuat, dia adalah pejuang yang mandiri dan ambisinya adalah mendirikan kerajaan dewa dan mengambil alih seluruh wilayah tengah. Istana awan belaka mungkin tidak dapat menarik perhatian Cuisi. Jika tidak, dengan kekuatan Cuisi, dia akan berkembang menjadi anak berusia 4 tahun. Saatnya mencicipi sekte tersebut. Jika Cuisi menyingkirkan Neng Yudi dan Nenek Yu juga, dan Tuan Zoda bisa berlindung pada Cuisi, dan siapa lagi di istana Yundian yang berani bersaing dengannya? Tapi sebelum itu, Tuan Zoda harus berpura-pura menjadi orang baik terlebih dahulu, agar dia bisa melampiaskan ketidakbahagiaannya dan memenangkan hati orang. Oleh karena itu, semua orang berani datang ke Zorui hari ini karena dorongan Tuan Zoda. Tepat ketika melihat kerumunan yang marah, Zongrui berkata dengan marah, "Apa yang akan Anda lakukan?" "Tidak ada, saya ingin Anda menyerahkan Loseng." "Zongrui, saya menghormati Anda sebagai tetua Yundian. Saya akan memberikan wajah Anda, jadi bersembunyi di samping." Sebagai Master Rune, beberapa tetua biasanya meminta bantuan dari Zongrui. Biasanya semua orang ramah dan ceria karena takut menyinggung Zongrui. Tetapi tidak ada gunanya saat ini. Badai akan segera datang dan angin ada di mana-mana. Di mata mereka, istana awan akan runtuh. Jadi bagaimana mereka bisa membeli wajah Zongrui? Sekarang sekelompok orang yang ramai memasuki aula dan melihat sekilas Loseng. Pada saat ini Loseng menggunakan pena rune untuk mencelupkan ke dalam tinta dan mulai menggambar pola dewa bintang 5 yang kedua. Hukuman murka Guntur ingin memperkuat persentil ke-10 pertama dari hukum Guntur hingga batasnya. Bahkan King Long telah menyeduhnya untuk sementara waktu, dan setelah menemukan perasaan itu, dia menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam pena rune. Kekuatan Guntur dan kilat yang sangat kuat meledak ketika rune King Long baru saja mulai menggunakan kekuatan rune di tinta. Busur Guntur biru menyala yang seperti rambut, dan itu adalah busur Guntur sepanjang rambut. Tapi mengandung hukum Guntur yang lengkap, yang membuat orang ketakutan. Apa yang sedang dilakukan anak itu? Bukankah dia menggambar rune? Apakah dia berlatih? Abaikan dia, bawa dia pergi dulu. Mari kita lihat dulu, seorang anak di alam dewa penerangan mungkin tidak bisa melakukannya. Saya bisa menumbuhkan sayap dan terbang. Setelah mendengar diskusi orang-orang itu, Loseng hanya melihatnya sekilas dan kemudian berkonsentrasi menggambar pola dewa. Meskipun pola ini bergantung pada kekuatan jiwa King Long, itu membutuhkan Loseng untuk mengontrol pukulannya. Dan King Long masih harus bergantung pada Loseng untuk menguraikan garis. Saat ujung pena Loseng menyentuh kertas, busur Guntur yang keras meledak lagi, dengan ujung pena Loseng sebagai pusat lingkaran. Sambaran Guntur yang tiba-tiba hampir bisa membutakan mata orang. Namun mata Loseng terbuka lebar dan dia tidak berkedip sama sekali. Kilatan Guntur itu seperti terukir di atas kertas.
Pada saat ini, Loseng seperti putra Guntur dan Kilat. Seolah-olah semua Guntur dan Kilat di dunia ada di sana, yang melayani dirinya sendiri. Dan dia adalah dewa yang bertanggung jawab atas Guntur dan hukuman yang berabadi. Semua orang yang awalnya berisik berubah menjadi tercengang. Di aula tidak ada yang berbicara, hanya ada suara ledakan guntur dan beberapa prajurit yang lebih lemah gemetar dari waktu ke waktu. Sentuhan terakhir. Pena rune berputar di tangan Loseng dan mengeluarkan lingkaran sempurna. Dia memperbaiki kertas itu dengan ibu jarinya, menekan telapak tangannya dengan kuat dan menggulungnya dengan lembut untuk menutup lingkaran. Suara guntur dan kilat berangsur-angsur mereda, perlahan menjadi tenang dan akhirnya berubah menjadi tulisan tangan tinta biasa. Apakah dia benar-benar menggambar rune? Jika Zhong Rui tidak mengatakannya, saya akan mengira dia sedang mempraktekkan teknik yang sangat kuat. Oke, itu sangat kuat. Mungkin formasi pelindung sektenya benar-benar dapat melawan Cuisi dan menjaga istana Yundian saya tetap aman. Mendengar komentar tersebut, Loseng masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia meletakkan pena rune berjalan di tepi aula dan memasukkan tangannya ke dalam baskom berisi air. Meskipun guntur dan kilat itu tidak akan menyakiti Loseng, suhu tinggi yang mereka hasilkan berdampak pada perasaan Loseng. Selanjutnya, dia perlu menggambar rune ketiga yang merupakan rune terakhir. Rune jebakan Gia adalah jebakan yang sangat mirip dengan formasi ilusi, tetapi merupakan formasi pembunuh dalam formasi ilusi. Bahkan dapat menjebak serta membunuh musuh yang kuat. Loseng mengibaskan tetesan air di tangannya, menyekannya dengan hati-hati dengan tanduk, dan kembali ke posisinya. Yong Rui secara pribadi mengambil tindakan dan membantu Loseng menghapus murka hukuman guntur, menggantinya dengan kertas rune baru dan kemudian dengan hormat mengesampingkannya. Loseng mengambil pena rune lagi dan asisten di sebelahnya menyerahkan tinta itu kepadanya dengan tepat. Loseng mencelupkan ke dalam tinta dan kekuatan jiwa Qinglong tetap ada. Kali ini ujung pena Loseng menunjukkan warna aneh. Sebagian besar bahan yang digunakan untuk membuat perangkap gila adalah bahan seperti tulang hati menawan dan hati rubah ratusan tahun yang khusus digunakan untuk menyusun susunan ilusi. Oleh karena itu, bahkan Loseng pun jauh tertinggal dalam stimulasi energi yang terkandung dalam materi. Tapi dia benar-benar melihat wajah Neng Yudi yang tak tertandingi. Dalam warna-warna yang mekar dari ujungnya, dalam fantasinya, Neng Yudi setengah telanjang. Tubuhnya yang mungil namun kencang dan kuat perlahan berjalan ke arahnya. Matanya yang biasanya dingin telah lama menghilang dan dia menatapnya dengan mata menawan. Melihat Loseng bingung, Qinglong benar-benar siap membantu Loseng melepaskan diri dari lingkungan ini. Tetapi mata Loseng tampak seperti kilatan guntur. Alisnya terangkat dan matanya jernih. Ya, Anda berkemauan keras dan bisa membebaskan diri dari ilusi ini sendiri. Ayo mulai menulis. Qinglong juga sedikit terkejut karena Loseng melepaskan diri dari ilusi tersebut. Loseng mengangguk lalu membuat sketsa warna aneh di atas kertas. Dan kumpulan kabut merah muda dan ungu juga muncul seiring dengan sapuan kuas yang lembut. Loseng dapat berjuang keluar dari ilusi, tetapi orang lain mungkin tidak dapat melakukannya. Sama seperti Zhong Rui yang lainnya, mereka menatap kosong ke arah kabut saat ini, seolah-olah jiwa mereka telah tersedot ke dalamnya. Saat ujung pena Loseng terus memanjangkan garis rune, seluruh aula dipenuhi kabut ilusi yang juga bercampur dengan suara yang mempesona. Yang pertama menjadi bingung adalah asisten Zhong Rui, lalu Zhong Rui dan para diaken, dan kemudian kelompok yang dipimpin oleh Tuan Zoda. Bahkan ada banyak ketua sekte dan kepala keluarga di antara kelompok orang ini. Banyak dari mereka adalah orang kuat di tahap akhir alam alkimia ilahi atau bahkan tahap awal
alam kesengsaraan void. Tetapi mereka tidak dapat menahan melarikan diri dari pola dewa ilusi ini. Setelah Loseng membuat sekte rune, dia melirik sedikit. Loseng juga diam-diam takut dengan penampilan jelek orang-orang ini. Karena pola dewa bintang 5 ini sangat kuat, dia tidak mengaktifkan pola dewa ini. Namun nafas yang keluar mampu membingungkan orang-orang kuat di alam kesengsaraan void. Jika ketiga pola dewa ini disusun dan digabungkan dengan 4.900 pola dewa bintang 3, dan seberapa kuatkah pola dewa bintang 4 ketika meledak? Membayangkannya saja sudah membuat Loseng bersemangat. Saat dia bersemangat, ujung pena di tangannya sedikit bergoyang. Hati-hati! Qinglong berkonsentrasi menggunakan kekuatan jiwanya, sangat tabu untuk terganggu saat menggambar pola dewa. Kecelakaan sekecil apapun dapat menghancurkan seluruh pola dewa. Untungnya, Loseng dapat menstabilkan pikirannya tepat waktu, menstabilkan sapuan kuasnya secara instan, dan mulai menggambar pola dewa terakhir dengan sepenuh hati. Saat paro pertama perangkap kekacauan ini digambar, kabut merah muda dan ungu bermekaran, dan sapuan kuasnya lembut penuh godaan. Tapi ketika sampai pada paro kedua gambar, sapuan kuas Loseng berputar lagi, dan niat membunuh yang mengamuk muncul di kertas rune. Kabut hitam murni naik, seolah-olah tim kavaleri besi menginjak-injak kabut hitam. Ayo berakhir, niat membunuh menyelimuti seluruh aula seperti gunung. Namun di bawah niat membunuh yang kuat ini, pena Loseng menjadi kuat dan kuat. Dengan naga terbang dan burung ponik menari, pukulan demi pukulan seperti pohon besi dan kail emas. Seorang diaken yang tadinya linglung tiba-tiba diliputi oleh niat membunuh. Dia memutar matanya dan pingsan. Loseng memandang dengan dingin pada kelompok orang tidak jauh dari sana. Orang-orang ini memang sulit untuk dihadapi. Saya khawatir Neng Yudi telah banyak menderita akhir-akhir ini. Jadi memang pantas mereka diberi pelajaran. Jadi Loseng menggambarnya semakin sulit dan semakin kuat. Didorong oleh kekuatan jiwa Qinglong, ilusi yang diciptakan oleh niat membunuh yang ganas membuat para tetua, pemimpin sekte dan kepala keluarga menjadi pucat. Dengan keringat dingin mengalir di wajah mereka. Faktanya saat ini Loseng sedang meminjam kekuatan jiwa Qinglong, sehingga kekuatan memberikan tekanan pada mereka sangat kuat melalui pola dewa. Jadi seberapa kuatkah jiwa Qinglong? Sebelum melahap roh jahat binatang burung hantu, itu jauh di luar imajinasi Loseng, yang menunjukkan setelah melahap roh jahat binatang burung hantu, jiwa Qinglong telah pulih secara signifikan. Namun sangat disayangkan, para diaken dan asistennya menderita, karena mereka yang paling lemah dan kekuatan jiwa mereka bahkan lebih lemah. Jadi bagaimana mereka bisa menolak, bahkan setengah poin? Orang-orang yang terus berjatuhan ke tanah, meskipun Zhang Rui hanya berada di alam alkimia ilahi, sebagai master rune, jiwanya jauh lebih kuat daripada prajurit dengan level yang sama. Tetapi dia juga merasa tidak nyaman dengan dukungan tersebut. Namun dia tidak pingsan. Segel! Pukulan terakhir Loseng seperti pedang besar yang menebas, dan pola dewa bintang 5 ini akhirnya selesai. Semua asap di seluruh aula langsung cerah, seolah awan mulai menghilang dan matahari muncul, sehingga ada suasana ceria. Sekelompok tetua juga melepaskan diri dari ilusi. Mereka semua terengah-engah seperti sapi, dan ada ekspresi ketakutan di mata mereka ketika mereka melihat Loseng. Mereka jelas adalah sekelompok orang kuat di alam kesengsaraan void, tetapi mereka sebenarnya takut pada Loseng, yang dua alam lebih rendah dari mereka. Ini adalah kisah aneh di zaman kuno dan saat ini. Bahkan Tuan Zoda tampak pucat dan menatap Loseng dengan mata dingin dan rumit.
Bagaimana seorang anak laki-laki di alam dewa penerangan bisa mencapai hal ini? Dari mana asal-usul anak ini? Tuan Yoda menyadari bahwa dia masih meremehkan Loseng. Bagaimanapun dia tidak menghadiri konferensi seni bela diri secara langsung. Bahkan jika rumor itu benar, Tuan Yoda merasa Loseng tidak lebih dari ini. Namun Loseng hanya mengandalkan keberuntungan untuk selamat dari tinju Cuisi. Meskipun keberuntungan sangat diperlukan dan bukan cerminan dari kekuatan, tapi sekarang Tuan Yoda menyadari bahwa dia salah. Bukan masalah keberuntungan anak ini bisa bertahan sampai sekarang. Jika anak ini diberi waktu untuk tumbuh, dan mungkin dia tidak tahu akan menjadi seperti apa dia di masa depan. Carilah kesempatan untuk menyingkirkannya. Niat membunuh Tuan Yoda telah mengakar dalam dirinya. Tuan Yoda memikirkan gagasan ini ketika dia bertemu Loseng untuk pertama kalinya di Jalan Penguji. Namun Loseng akan tetap tinggal di Istana Awan dan menghilang setelah meninggalkan Istana Awan. Tetapi dia tidak memiliki kesempatan ini. Yongrui mengeluarkan pil yang menghangatkan jiwa kemudian memasukkannya ke dalam mulut asisten dan diaken dan membangunkannya satu persatu. Dan Loseng meletakkan pena rune ke samping, berjalan ke arah para tetua dan bertanya dengan tenang. Maaf, apa yang Anda lakukan di sini? Tidak ada apa-apa. Mungkin karena ilusi tadi, sesepuh benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya. Tuan Yoda, sebaliknya, mencibir dan berkata, tentu saja ada yang salah. Anda membuat marah Cuisi dan membawa bencana besar ke Istana Yundian. Sebagai murid Istana Yundian, jika Anda berakal sehat, Anda akan keluar dari Istana Yundian sendirian. Tahan amarah Cuisi dan nama Yundian dibersihkan. Oh, apakah ini yang dimaksud Tuan Yoda? Bagaimana jika saya tidak melakukannya? Loseng bertanya dengan ringan. Mata Tuan Yoda bersinar dengan warna yang berbahaya. Anda berada di alam dewa penerangan dan murid dari aula elit Yundian. Merupakan hadiah yang luar biasa bagi Anda untuk berdiri di sini dan berbicara dengan kami secara langsung. Apakah Anda masih memenuhi syarat untuk mengatakan tidak? Tuan Yoda adalah yang terbaik di antara para tetua Yundian dan statusnya jauh lebih tinggi daripada Loseng. Jika Tuan Yoda pernah mengucapkan kata-kata ini di masa lalu, itu akan menjadi hal yang pantas. Sebagai murid aula elit, Tuan Yoda bahkan memiliki kekuatan hidup dan mati. Tetapi pada saat ini, Loseng mencibir dan berkata, karena ini adalah hadiah, maka saya tidak menginginkannya. Silakan ambil kembali. Loseng tahu betul bahwa orang-orang ini hanya berpura-pura. Mereka tabu tentang Ning Yudi dan Nenek Yu. Tanpa lapisan tabu ini, saya khawatir mereka akan mengikat diri dan mengusir mereka dari Istana Awan. Jadi mengapa repot-repot membuang kata-kata dengan mereka di sini? Berbicara dengan mereka, Loseng sangat lelah. Anda diperlakukan seperti ini oleh seorang junior di alam dewa penerangan, Tuan Yoda yang merupakan seorang pejuang di tahap tengah alam kesengsaraan Void. Tiba-tiba menjadi marah dan mengangkat tangan kanannya. Tapi saat dia hendak untuk mengambil tindakan, Loseng bahkan tidak mengangkat kelopak matanya dan berbalik untuk memilah pola dewa. Karena pola dewa ini tidak hanya digambar, tetapi juga perlu diatur satu persatu di seluruh Istana Awan sesuai dengan desain sebelumnya. Hanya dengan membentuk respon di antara mereka, barulah efeknya dapat dicapai. Jadi ini juga merupakan proyek besar. Tuan Yoda benar-benar tidak berani mengambil tindakan. Dia tahu betul betapa Ning Yudi melindungi anak ini. Membunuh Loseng sangat sederhana. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia bisa menahan kemarahan Ning Yudi? Oleh karena itu, meskipun Tuan Yoda ingin mengambil tindakan, dia akan melakukannya tanpa diketahui siapapun. Sayangnya, tangan kanannya yang terangkat agak canggung dan dia hanya bisa meletakkannya dengan putus asa. Tumpukan demi tumpukan pola dewa dibagi ke dalam kategori dan ditumpuk secara berurutan.
Sementara Lo Sheng sedang memilah, dia melirik para tetua yang tidak mau pergi. Dia merasa tidak berdaya. Faktanya, Lo Sheng juga memahami perasaan mereka. Manusia adalah hewan yang mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Jadi siapa yang mau membiarkan istana awan dihancurkan dan menuju ke jurang maut? Kekuatan runa bintang 5 ini baru saja dipelajari oleh semua tetua, kata Lo Sheng, menumpuk setumpuk rune dewa. 4.903 rune saling bergantung satu sama lain. Meskipun formasi pelindung sekte tidak bisa membunuh Cuisi, itu bisa mencegahnya masuk. Seberapa Anda yakin? Para tetua ini tidak mau menyerahkan nasib Yundian kepada Lo Sheng. Seorang pria kelas 4 yang bermartabat, itu adalah hal yang lucu bagi dirinya sendiri. Nasib sekte tersebut akan ditempatkan pada seorang anak laki-laki yang berada di alam dewa penerangan. Tapi baru saja mereka merasakan kekuatan rune Lo Sheng. Bahkan beberapa tetua sedikit terguncang. Hanya rune bintang 5 yang bisa membingungkan mereka. Seberapa kuat sebenarnya formasi pelindung sekte ini? Jika Cuisi benar-benar diblokir, formasi pelindung sekte ini dapat sepenuhnya menjadi harta karun Yundian. Bahkan mungkin menjadi harta paling berharga di antara harta karun. Mungkin 10 kali lebih kuat dari formasi pelindung sekte yang ditinggalkan oleh Feng Guanyu dari sekte Suling. Lo Sheng mengangkat kepalanya, namun matanya tenang dan dia menjawab dengan ringan. 80%. Lo Sheng tidak pernah mau berbicara terlalu lengkap. Ketika Nenek Yu menanyakannya hal ini kepadanya, dia juga menjawab dengan cara yang sama, dan mereka masih memiliki jawaban ini sekarang. Beberapa tetua serta banyak kepala keluarga semuanya tampak diam. Bahkan para pemimpin sekte sebenarnya mempercayainya. 80%? Anak muda zaman sekarang pandai sekali menyombongkan diri. Mereka tidak takut angin kencang menerpa lidah mereka. Tuan Yoda mencibir. Lo Sheng secara selektif mengabaikan kata-kata Tuan Yoda. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah? Untungnya tidak peduli apa yang dikatakan Tuan Yoda, para tetua lainnya tidak buta. Mereka juga melihat kekuatan pola Dewa Lo Sheng dan sulit bagi mereka untuk mengatakan apapun saat ini. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa efektifnya setelah menyiapkan formasi pelindung sekte. Menurutku, bahkan jika formasi pelindung sekte ini tidak dapat menghentikan Cuisi, belum terlambat untuk menyerahkan Lo Sheng ketika waktunya tiba. Ya, jalan ini bisa dilalui selangkah demi selangkah. Cuisi mengincar Lo Sheng. Beberapa tetua berkomunikasi satu sama lain menggunakan transmisi energi sejati, dan akhirnya mereka memilih untuk pergi. Setelah orang-orang ini telah pergi dan Tuan Yoda hanya bisa menatap Lo Sheng lalu meninggalkan aula. Setelah semua orang pergi, Lo Sheng tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah tertentu, tersenyum sedikit dan memberi isyarat. Di istana es, Neng Yudi yang sedang mundur tersenyum cantik dan membakar jimat sejati. Anda tahu? Tentu saja saya tahu Anda sedang mengintip saya, kata Lo Sheng pertama. Neng Yudi memutar matanya dengan manis. Siapa yang mau memata-matai Anda? Tidak peduli apa, Anda harus berterima kasih pada saya, kan? Sekarang kita telah menstabilkan kelompok tetua ini. Lo Sheng terkekeh dan berkata, tetapi Anda harus memperhatikan Tuan Yoda. Pria ini sangat ambisius sehingga dia bisa melakukan hal-hal buruk pada saat kritis. Neng Yudi mengangguk. Baiklah, saya mengerti. Neng Yudi pasti dapat melihat ambisi Tuan Yoda. Kali ini kelompok tetua membuat masalah bersama. Setengah dari alasannya adalah bahwa dia menambahkan bahan bakar ke api dari belakang. Tetapi keluarga Zhou juga merupakan kepala keluarga kelas 3 di kota Yunhai.
dan tidak ada cara untuk menyingkirkannya tanpa alasan yang baik. Waktu hampir habis, saya akan membentuk formasi pelindung sekte. Setelah mengatakan itu, Lo Sheng membawa setumpuk pola ilahi dan menyapa Zhang Rui. Wajah Zhang Rui tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Dia telah menantikannya ini untuk waktu yang lama. Formasi yang belum pernah terjadi sebelumnya akan melindungi sekte tersebut. Istana awan yang melayang di langit tampak seperti kubah oval dari langit. 4.900 rune harus dibagi menjadi 3 kelompok sesuai aturan tertentu. Formasi pelindung sekte ini disusun menurut formasi pembunuhan Zhou Tianshan besar, tetapi ini hanya versi yang lebih kecil. Ini bisa disebut formasi pembunuhan Zhou Tianshan kecil. King Long memperkenalkan sambil menunjuk ke arah. Formasi 3 pembunuhan Zhou Tian besar. Lo Sheng tercengang saat mendengar nama itu. Iya, itu adalah salah satu dari 3 formasi besar yang lahir di era ini, bersama dengan formasi pembunuhan abadi dan formasi Yang Yan. Kata King Long perlahan. Lo Sheng bahkan lebih terkejut lagi. 3 formasi besar? Tidak bisakah formasi 1000 besar Zhenlong dimasukkan ke dalam 3 formasi besar? Hei, formasi 1000 besar Zhenlong memang kuat, tetapi 3 formasi besar itu untuk perlindungan. Kata King Long, tapi kemudian dia berhenti lagi dan mengubah kata-katanya. Tentu saja, formasi pembunuhan Zhou Tianshan yang kecil ini hanyalah tiruan dari formasi pembunuhan Zhou Tianshan yang besar yang saya buat sendiri. Saya khawatir, meskipun itu bukan yang terkuat, tetapi dapat digunakan sebagai pertahanan wilayah tengah sudah cukup. Meskipun King Long tidak menyelesaikan kata-katanya, Lo Sheng masih diam-diam mengingat 3 formasi besar di benaknya. Setelah tiba di lokasi pertama, Lo Sheng meletakkan pola dewa di tanah, dan kemudian menyuntikkan energi nyata ke dalamnya. Pola dewa segera diaktifkan. Saat pola dewa mekar dengan cahaya, kertas rune tiba-tiba setelah terbakar. Kemudian kertas rune berubah menjadi abu, dan pola dewa tetap berada di tanah. Seolah-olah itu adalah segel yang diukir di dalamnya. Zhang Rui pun mengikuti instruksi Lo Sheng dan mulai menyusun pola dewa. Langkah-langkah menyusun pola dewa dan rune juga sama, jadi sulit bagi Zhang Rui dan asisten lainnya. Cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Satu demi satu pola dewa muncul di setiap sudut istana awan. Posisi dari pola dewa ini tampak tersebar, tetapi semuanya memiliki arah yang sesuai. Selain pola dewa, ada 2 diaken di alam ramuan ketuhanan, membawa pelat formasi setinggi 1 orang. Cakram formasi besar ini juga dibuat oleh pengrajin profesional untuk mengontrol pola dewa tersebut. Untuk melakukan persiapan ini, butuh setengah hari untuk menyelesaikan penataan pola dewa di area pertama. Kemudian datanglah area kedua dan area ketiga. Lo Sheng bersama Zhang Rui dan beberapa asistennya terus-menerus melakukan perjalanan melintasi istana awan. Setelah mengatur 4.900 pola dewa, Lo Sheng menyusun 3 pola dewa bintang 5 lagi. Setelah merekamnya satu persatu menggunakan disk formasi, seluruh formasi 3 pembunuhan Zhou Tian kecil akhirnya selesai. Sekarang proyek yang memakan waktu hampir sebulan selesai. Oke, langkah selanjutnya adalah menguji formasi pelindung sekte ini. Pada hari ini, langit cerah, dan awan yang mengelilingi istana awan sepanjang tahun telah menghilang tanpa jejak. Dari langit di atas istana awan, semua orang dapat melihat seluruh kota Yunhai, dan puluhan juta manusia di kota Yunhai melihat ke atas, juga bisa melihat istana awan di langit. Di atas langit istana awan, puluhan tetua dan kepala keluarga berdiri di udara, sepertinya menunggu sesuatu.
Kemudian Neng Yudi melayang diam-diam ke samping, menyaksikan Loseng dan Yang Rui membuat penyesuaian terakhir di sekitar barisan. "Apakah kamu siap?" Neng Yudi bertanya. "Yah, ini sudah cukup. Semua batu esensi sejati sudah ada di tempatnya." Loseng mengangguk. Meskipun kekuatan pola dewa berasal dari bahan yang ada di dalam tinta, namun tetap perlu digerakkan oleh energi di dalam batu esensi sejati. Pada saat ini, Loseng juga sedikit gugup. Karena tidak boleh ada kesalahan di masing-masing 4.903 rune. Jika tidak, seluruh formasi pelindung sekte akan sulit dioperasikan. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan lembut menggerakkan piringan formasi. Saat piringan formasi berputar perlahan, sinar cahaya mulai berkedip di atas istana awan. Bahkan matahari tidak bisa menutupi pancaran rune itu. Segera pola dewa pertama menyala, kemudian pola dewa kedua menyala, dan lebih banyak pola dewa menyala. Di bawah kendali disformasi, rune-rune ini memantulkan satu sama lain, memproyeksikan sinar cahaya, sehingga sebuah besar pola dewa terbentuk, dan di tengah pola dewa ini, kilat biru tiba-tiba meledak. Murka hukuman guntur juga diaktifkan. Guntur tebal melintas guntur itu melintasi langsung ke langit seperti naga raksasa, dan kekuatan yang dilepaskannya juga sangat menakutkan. Setelah guntur menghilang, guntur di kawasan itu terlihat berkedip-kedip sedikit demi sedikit. Area pertama tidak masalah. Loseng memutar disformasi lagi. Di area kedua, kabut tipis perlahan-lahan dilepaskan, dan perangkap kekacauan terkubur di area kedua. Sebelum jebakan kekacauan ini dipicu, tidak banyak reaksi. Setelah lebih dari 1000 pola dewa muncul menyala, kemudian dibenamkan ke dalamnya, yang menunjukkan bahwa jebakan kekacauan telah berhasil dipasang. Ketika Loseng memutar disformasi lagi, pola dewa di area terakhir juga diterangi oleh cahaya. Saat rune itu menyala, sedikit uap air muncul secara aneh di langit. Di bawah sinar matahari, uap air ini membentuk pelangi yang indah. Kemudian uap air terus mengembun bersama dan secara bertahap berubah menjadi penghalang besar. Penghalang raksasa ini seperti mangkok besar, menahan seluruh istana Yundian secara terbalik. Ini adalah penghalang pertahanan dalam formasi 3 pembunuhan Xiao Yotian, dan cahaya air banjir juga merupakan penghalang yang paling penting. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, ria air yang tak terhitung jumlahnya muncul di penghalang besar di atas kepala. Ini hanya tirai cahaya perlindungan besar. Saya khawatir akan pecah pada sentuhan pertama. Jadi bagaimana kita bisa menghentikan Cuisi? Saya pikir bahkan senjata saya dapat menghancurkannya. Seorang tetua berkata dan melayang ke tepi penghalang. Kemudian tombak hitam muncul di tangan tetua itu, dan dia mengarahkannya ke penghalang. Mulai membuat niat tombak ke dalam senjatanya. Hancurkan! Tetua itu berteriak dengan keras, dan tombak hitam itu tiba-tiba tertusuk. Tetapi menakutkannya, tembakan yang disiapkan oleh orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan. Segera tombak ini menembus penghalang, tetapi hanya menyebabkan ria air muncul di penghalang. Selain itu, tidak ada reaksi. Melihat pemandangan ini, wajah tetua itu menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.